Mas Rizky, Fernanda Sarli, Hasan Basri. Nah ini ketua kelas ini tadi terlambat apa enggak? Enggak. Imam Mujahidi, Khairul Mukminin, Lilik Nurhamida, Bintang Pamungkas, Yolanda Wicaksono. Siap, pinter. Mam Muda, tadi tidak terlambat? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Mia Farida. Mia Farida? Sakit. Sakit apa? Sudah jenguk apa gimana? Sudah jenguk. Ya nanti paling enggak sampean sudah bisa memberikan semangat supaya temannya bisa bekas sembuh. Misbah ada? Oke, Khalil Farani. Zainal Alfani. Ardiansyah. Putri Sri Masliha. Sri Naning Rahayu. Wenda Febrianti. Yunus Adrian. Yursa Meldika. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hadir. Kemudian yang sakit satu orang, kita doakan semoga teman-teman yang sakit bisa lebih cepat sembuh, lebih semangat untuk pulih kembali. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bioma, tentang tumbuhan yang berada di dunia. Yang namanya bioma itu sesuatu yang luas, terdiri dari banyak sekali tumbuhan dan tersebar di daerah tertentu di seluruh permukaan bumi, tetapi jenisnya berbeda. Nah, kita belajar bioma untuk kali ini. Nah, untuk bahan ajarnya karena bukunya terbatas, bisa dibagi menjadi beberapa kelompok setelah ini. Setelah ini kalian akan bagi menjadi beberapa kelompok dan kita akan belajar tentang bioma bersama-sama. Kira-kira belajarnya seperti apa, Bu? Biar nanti sampean bersemangat. Kira-kira minta seperti apa?
Video? Ya. Oke, tanya jawab? Ya. Berdiskusi? Ya. Terus setelah berdiskusi biasanya ngapain saja? Oke, nggak Pak? Gimana? Mau pulang setelah berdiskusi? Ya, setelah berdiskusi nanti kita presentasi terlebih dahulu, baru kita pulang. Anda sukanya pulang-pulang dulu ya. Oke, sekarang untuk pertama kali coba kita membentuk kelompok dulu. Satu kelompok berjumlah 3 orang. Setelah berjumlah 3 orang, jika nanti ada sisa boleh berempat. Nah, sekarang Bu Guru persilakan untuk membentuk kelompok 3-3 satu kelompok, dan tidak boleh ada cewek semua, cowok semuanya. Jadi harus berpadu, bekerja sama seperti itu. Oke, boleh sekarang dipersilakan untuk membentuk kelompok. Bisa kembali ke tempat masing-masing. Oke, seperti itu. Sekarang saya bagi untuk bahan ajarnya atau modulnya. Coba dibaca, dibuka tentang persebaran bioma di dunia. Ya Mas, ini satu kelompok. Oke, dibuka bukunya di bagian bab melanjutkan yang kemarin, di persebaran bioma di dunia. Sudah ketemu anak-anak? Nah, sekarang perhatikan, Bu Guru akan memutarkan video tentang bioma di dunia. Mohon dicermati, dianalisis bersama. Jadi nanti ada beberapa menit, nggak lama, mungkin sekitar 3-4 menit yang nanti akan sampean lihat bersama. Kita lihat bersama-sama. Oke, perhatikan ya. Oke, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di dunia. Di Indonesia juga berdasarkan karakteristik masing-masing. Jadi nanti kita belajar bioma, belajar persebaran fauna, persebaran flora, dan kita menganalisis sesuai dengan karakter. Apa sih karakter? Karakter adalah ciri khusus atau ciri khasnya. Nah, indikator pencapaiannya coba bisa dibaca, Mas Ardi. Kira-kira indikator pencapaian kompetensinya apa, bisa dibacakan? Menganalisis sebaran bioma di dunia dan menganalisis sebaran zonasi bioma di dunia dan karakteristiknya. Oke, terima kasih. Untuk kompetensi dasar yang kedua, membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia disertakan dengan gambar hewannya. Terus kira-kira indikator pencapaiannya coba Mas Bintang bisa dibacakan? 4.2.2.
menyajikan laporan tentang pola sebaran flora dan fauna di dunia. Oke, menyajikan laporan yang tadi kita sudah menjelaskan ke sampean bahwa nanti ada laporan yang harus dipresentasikan. Oke, nah sekarang tujuan pembelajaran. Setelah kita belajar ini, tujuannya untuk apa? Dan coba kita belajar bersama-sama, kita baca bersama-sama kira-kira tujuannya apa? Melalui dan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan sekitarnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kira-kira siap? Siap. Oke. Kira-kira kalau misalnya Bu Guru tunjuk untuk presentasi, siap? Siap. Oke, harus berani ya? Ya. Oke, jika nanti akan presentasi berarti harus ada yang bertanya dan menjawab. Siap? Siap. Oke, nah sekarang kita belajar dulu. Selain modul yang Bu Guru berikan ke sampean, saya nanti akan menayangkan video. Nah, sekarang yang kedua, coba kita lihat video bersama-sama. Siap? Siap. Oke, jangan sampai ngantuk ya. Siapa yang biasanya ngantuk? Mbak Putri. Mbak Putri. Ya, oke, Mbak Putri duduk di depan, saya taruh di depan, nggak boleh sampai ngantuk. Yang belakang terlihat ya? Ya. Oke, kita sekarang memutar video. Nah, kita akan melihat bioma persebaran bioma di dunia. Oke, diperhatikan. Sambil disimak ya. Bisa ditulis-tulis dengan catatan kecil, juga diperbolehkan. Sebelum nanti kita menganalisis bersama-sama. Oke, ini adalah bioma gurun. Tadi ada banyak tayangan bentuk bioma di dunia. Kira-kira apa yang sampai lihat dari bioma apa saja yang sampai lihat? Ada yang bisa tunjuk tangan? Coba tunjuk tangan siapa? Oke, coba Mbak Muda. Bioma tundra. Ya, terus apa lagi? Bioma taiga. Taiga, apa lagi? Oke, ada gurun, Stepa. sabana. Ada lagi yang mau membantu? Ada tundra, apa lagi? Hutan, hujan, tropis. Ada lagi? Ada padang rumput. Ada lagi? Sabana. Oke, terima kasih, bagus sekali. Nah, kita sekarang akan mempelajari satu persatu dari bioma tersebut. Sesuai dengan modul yang sudah saya berikan ke sampean, coba dibuka di masing-masing yang kita pelajari. Coba kita pelajari satu sabana. Coba saya lihat dulu, saya cari dulu. Nah, ini ada hutan tropis di sini. Oke, coba ini ada apa? Bioma apa? Taiga. Oke, bioma taiga.
gambarnya bioma taiga ini berarti dicirikan dengan tumbuhan seperti apa? Pinus. Tinggi, daunnya kecil. Oke, kayak pinus, tinggi, Berdaun kecil. berdaun kecil, berdaun jarum. Oke, nah itu ciri-cirinya didominasi oleh tumbuhan spesifik seperti pinus. Kemudian adanya di daerah mana? Di daerah yang dingin, pegunungan yang tinggi juga. Kemudian tanahnya bagaimana? Sangat kering. Sudah dicatat? Oke, sambil dicatat sambil kita mempelajari bersama. Ada pertanyaan tentang taiga? Tidak ada pertanyaan? Oke, coba ini sekarang kita belajar tentang. Nah, ini apa ini? Coba hutan gugur. Oke, coba Misbah dibaca keterangannya hutan gugur apa saja? Hutan berkaitan 75 sampai 1000 dan tahun. Terdapat 4 musim berdaun lebat dan hijau pada musim hujan, dan menggugurkan daun pada musim panas. Jumlah tumbuhan dan hewan sedikit. Oke, seperti ini. Oke, terima kasih semuanya. Teman-teman pada hebat semuanya. Kasih tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu sebelum nanti kita menganalisis bersama. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru kasih gambar yang harus sampean analisis secara berkelompok. Oke, perwakilan. Jadi kelompok 1 tentang taiga, kelompok 2 sabana dan lain sebagainya. Oke, saya panggil setiap kelompok untuk maju mengambil gambar yang harus dianalisis bersama. Oke, silakan kelompok 1 membawa gambar satu persatu setiap kelompok. Nah, sekarang silakan dianalisis sesuai dengan modul yang sudah Bu Guru berikan, sesuai dengan buku paket yang sudah ada di kelompok masing-masing. Coba sekarang analisislah karakteristik setiap bioma yang sampean terima. Kurang lebih berikan ciri-ciri sebanyak mungkin, mulai dari ciri daunnya, ada di mana tumbuhnya. Oke, silakan. Mau berapa menit untuk berkelompok? 5 menit? 5 menit ya? Ya. Oke, ini dapat apa? Dapat taiga. Oke, kira-kira seperti apa? Oke, sambil dicatat bisa di belakangnya atau di meja sampean, boleh, nggak apa-apa. Oke, yang ini dapat apa? Oke, coba kira-kira siapa yang bagian nanti presentasi? Oke, siap. Ini dapat apa? Sabana. Oke, bisa ya? Oke, analisislah karakternya seperti apa, di mana dia berada, lokasinya di mana, cirinya seperti apa. Ada modul, ada buku. Coba didiskusikan. Ini bisa ya? Ada masalah? Ya, oke, siap. Untuk kelompok yang ujung dapat apa ini? Hutan hujan tropis. Oke. Kira-kira bisa menganalisisnya? Nah, jadinya seperti apa? Kemudian tersebar di mana saja, seperti itu ya. Oke, siapa yang kirim yang mau sekali? Oke, silakan. Bisa dicatat di lembaran boleh, di bukunya dulu sementara boleh. Oke.
penguapan yang sangat penguapan yang sangat tinggi. Dan dikoordinasi oleh mungkin orang semua ya, soalnya kan di rumah itu simpan di rumah di daerah tempat di rumah jadi di sini sebenarnya orang satu aja soalnya di rumah simpan di rumah plus tempat di kawasan situ aktif di saya kawasan ciri-cirinya apa? penguapan tinggi, curah hujan yang sangat rendah, oh iya, tanah cenderung pasir dan batuan serta tanggul. Terus tidak memiliki sungai, jarang sempit, hanya dihuni oleh manusia serta hewan dan tumbuhan. Panas-panas, penguapan yang sangat tinggi, mempunyai kelembapan udara yang sangat rendah. Sekitaran bisa sampai Mas Yunus tentang apa sih? Mas Yunus pertanyaannya tentang baca. Kalian bertanya Mas Yunus tentang macam-macam. Ada masalah? Lancar saja? Lancar. Ada kendala apa? Terletak di lingkungan. Nggak ada. Oke, sama kira-kira dengan analisis? Bisa konsentrasi? Untuk yang ini sudah dapat berapa ciri? Oke, ada kesulitan? Sedikit, tapi bisa ya? Insya Allah. Ya. Oke, silakan dilanjut diskusinya. Ya.
Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah melebihi 5 menit, hampir 10 menit kita mengadakan diskusi. Oke, sekarang waktunya kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ciri-ciri bioma yang sudah kalian analisis sesuai dengan gambar yang sudah diguru tadi. Oke, siapa yang mau mengawali presentasi? Hutan hujan tropis mau mengawali presentasi? Siap atau sabana? Kelompok sabana atau kelompok burung pasir yang mau siapa yang mau action tampil hutan hujan tropis? Bersedia ya? Oke, diwakili oleh siapa hutan hujan tropis? Oke, Mas Fani bisa sambil berdiri menghadap ke teman-temannya. Mas Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan analisis kami tentang hutan. Hutan hujan tropis adalah bioma yang berupa hutan basah atau lembab yang ditemukan di wilayah sekitar khatulistiwa antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Persebaran hutan hujan tropis terdapat di hutan Amazon, Amerika Tengah, Afrika Barat, Madagaskar Timur, Asia Selatan seperti Indonesia dan Malaysia, dan Australia. Jenis-jenis yang umum ditemukan di hutan ini yaitu meranti, Korea, Asian, Parasorea, Kerung, Dip, Baiklah, saya akan memberikan ciri-ciri hutan hujan tropis. Yang pertama, curah hujan tinggi antara 1000 sampai 2000 mm per tahun. Yang kedua, pohon-pohon utama memiliki ketinggian antara 20 sampai 40 meter. Yang ketiga, mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari tidak dapat menembus dasar lahan. Yang keempat, cakar pohon berdaun lebat dan lebat dengan hijau sepanjang daunnya. Yang kelima, memiliki iklim mikro di lingkungan sekitar permukaan tanah atau di bawah kanopi. Daun pada pohon-pohon besar dengan berbentuk tundung. Sekian dari kelompok 3, saya ucapkan terima kasih. Untuk tanya jawab, ada yang mau bertanya? Oke, boleh silakan bertanya. Saya Ya. di hutan tropis itu ada apa saja? Hewannya apa saja? Oke, bisa dibantu menjawab untuk anggota kelompok yang lain. Di hutan hujan tropis itu ada hewan apa saja? Untuk hewannya, saya bisa menyebutkan yang hewan yang khas. Hewan yang khas itu seperti orangutan, simpanse atau jaguar, yaitu di hutan hujan tropis. Itu yang hewan yang khas. Ada lagi yang mau nanya? Oke, ada lagi satu lagi yang bertanya? Contoh mungkin ya. Contoh pohonnya ada di hutan hujan tropis itu seperti apa? Contoh. Ya, memiliki ketinggian 20 sampai 40 meter itu yang utama atau pohon. Dan itu tadi sudah disebutkan daun lebat. Ya. Dengan hujan dan lebat. Oke, terima kasih kelompok hutan hujan tropis, bisa silakan duduk kembali. Berikan aplaus.
bioma gurun. Bioma padang gurun atau padang pasir adalah suatu daerah yang menerima curah hujan sedikit, yang sangat sedikit, kurang lebih 250 mm per tahun. Gurun dianggap mempunyai kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan bila dibandingkan dengan wilayah yang lebih basah. Hal ini mungkin sangat benar, walaupun bila diperhatikan sama. Gurun biasanya mempunyai kehidupan yang tersembunyi, khususnya di siang hari, untuk mempertahankan cairan tubuh. Adapun ciri-ciri bioma gurun sebagai berikut: 1. Memiliki curah hujan yang sangat rendah. 2. Evaporasi atau penguapan yang sangat tinggi dan lebih cepat daripada presipitasi hujan. 3. Tingkat deflasi yang tinggi. 4. Memiliki perbedaan suhu udara siang dan malam yang sangat tinggi, yaitu siang hari 45 derajat Celcius sedangkan malam 0 derajat Celcius. 5. Tanahnya cenderung pasir dan sangat tandus karena tidak dapat menampung air. 6. Mempunyai kelembapan udara yang sangat rendah. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya ke kelompok gurun pasir? Dipersilakan. Oke, Mas Bintang, silakan pertanyaannya. Apa yang bisa hidup di daerah gunung gurun? Kalau fauna ada beberapa, seperti onta, ular gurun, beberapa serangga juga seperti laba-laba. Nah, kalau fauna ada kaktus, kalau flora ada kaktus, kurma, lalu ada juga buatin, dan ada gurun. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Oh, ada lagi pertanyaannya. Silakan Mas Fani. apa yang menyebabkan perbedaan suhu tinggi antara siang dan malam? Oke, apa yang menyebabkan perbedaan suhu yang tinggi antara siang dan malam? Kenapa? Perbedaan suhu yang tinggi, apa penyebabnya? Nah, itu antara siang dan malam. Karena adanya curah hujan yang sangat rendah serta sangat tinggi penguapan, jadi tidak bisa menyimpan suhu di dalam tanah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih sekali. Kurang berapa kelompok yang belum presentasi? Angkat tangan yang belum presentasi. Oke, kurang 3 kelompok. Kita lanjut. Siapa yang ingin presentasi duluan? Oke, boleh silakan. Kelompoknya Mas Yolanda. Mau presentasi? Boleh. Diwakili oleh siapa, Mas? Diwakili oleh Mas Bintang. Silakan berdiri untuk mempresentasikan dan teman-teman dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, satu saja pertanyaannya karena mengingat waktu juga terbatas. Oke, silakan Mas Bintang dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sia yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia, saya akan mempresentasikan kelompok 2 bagian bioma taiga. Bioma taiga adalah hutan yang tersusun dari satu spesies, misalnya pinus, konifer dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Bioma taiga banyak ditemukan di belahan bumi utara, seperti wilayah negara Rusia dan Kanada. Bioma taiga merupakan bioma yang terluas dari antara bioma yang lain. Untuk ciri-cirinya akan dijelaskan oleh Yolanda. Ciri-ciri bioma taiga adalah sebagai berikut: memiliki yang berkembang dalam sisi pengaruh yang pada sembilan fisika, yakni hanya langsung 1-3 bulan. Selama musim dingin, air tanah akan berubah menjadi es yang mencapai 2 meter di bawah permukaan
fauna semua binatang yang tinggal di taiga harus dapat beradaptasi dengan baik di cuaca yang dingin. Burung asli taiga biasanya melakukan migrasi ke selatan selama musim dingin berlangsung. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, jenis vegetasi yang mendominasi adalah jenis vegetasi konifer yang tumbuhan berdaun jarum, diantaranya pisi, apis, pinus, larix, alder, dan juniper. Untuk bioma taiga sendiri memiliki beberapa fauna, diantaranya adalah mus, yaitu salah satu jenis rusa terbesar di dunia, tinggal di bioma taiga yang sangat unik. Mus termasuk binatang herbivora atau pemakan tumbuhan. Binatang ini memakan tumbuhan air yang tumbuh di rawa dan sungai kecil. Beberapa binatang karnivora atau binatang pemakan daging yang tinggal di taiga antara lain beruang, harimau Siberia, dan lynx atau salah satu jenis kucing. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bosan dah? Males? Ada yang ngantuk? Oke, coba kita ice breaking dulu. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke, nyala lidah. Oke, coba tangannya diletakkan. Oke, 1, 2, 3, 4. Ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ke samping. 1, 2, 3, 4. Dirasakan. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa duduk kembali. Oke, berapa kelompok yang belum presentasi? 2 kelompok. Kami harap presentasinya lebih baik, pertanyaannya juga lebih banyak dan bersemangat. Mas Adi udah ngantuk rupanya ya. Mas Adi sangat ngantuk ini rumahnya. Oke, mau kelompok yang mana dulu? Sini dulu. Oke, silakan Pak Bida dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bioma sabana. Bioma sabana adalah padang rumput yang diselimuti oleh pohon-pohon yang tumbuhnya menyebar. Biasanya pohon palem dan akasia. Dan untuk tumbuhan biasanya berumput. Ciri-ciri bioma sabana yaitu terdapat di daerah tropis, jenis tumbuhannya xerophyt, tumbuhan tersebar di daerah tersebut secara berjauhan. Hewan yang tinggal di dalamnya ada pula hewan herbivor. Curah hujan rendah hanya sekitar 200 mm per tahun. Bulan basah hanya terdapat 2-3 bulan saja. Jenis tumbuhan pada bioma sabana adalah semak belukar dan tumbuhan xerophyt. Mereka beradaptasi dengan cara memiliki daun yang banyak dan terdapat duri untuk mengurangi penguapan. Bioma sabana terdapat di daerah luas di benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Pada umumnya terbentuk di daerah tropis dan subtropis. Fauna pada bioma sabana terdapat buaya, zebra, jerapah, gajah, dan badak. Dan untuk flora terdapat tumbuhan mangrove, pohon babilonia, palem, dan akasia. Memiliki 2 musim, yakni musim kemarau panjang dan basah. Dan untuk bioma sabana dibagi menjadi 2 bagian, yakni sabana murni dan sabana adonan. Yang dimaksud dengan sabana murni adalah pohon yang tumbuh pada bioma tersebut hanya terdapat 1 pohon atau 1 macam tumbuhan. Dan untuk sabana adonan terdapat beberapa tumbuhan yang mungkin tercampur atau lain. Oke, ada yang mau bertanya tentang sabana? Silakan dipersilakan. Mas Fandi, Mas Yolanda, atau kelompok di belakangnya mau tanya tentang sabana? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, guru ini yang tanya ini. Ayo, siapa yang mau tanya? Mau tanya? Lah, saya tanya. Kalau nggak tanya, saya yang tanya. Oke, yang belakang? Ya.
yang sudah kita pelajari. Ada berapa bioma? 7. 7 ya. 7. Kira-kira apa saja tadi? Ada taiga, hutan hujan tropis ada di mana? Indonesia. Salah satunya. Kemudian untuk bioma gurun pasir ada di mana? Timur Tengah. Ada di Timur Tengah, ada di mana lagi? Afrika. Ada di mana lagi? Amerika. Oke. Untuk tundra ada di mana tundra? Ada di kutub utara. Yang ini tadi apa? Hutan gugur ada di mana? Ada di Eropa, ada di Asia, seperti itu. Apalagi yang belakang? Sabana. Ada di mana sabana? Indonesia. Ada di Indonesia juga. Ada sabana, ada Amerika Selatan, ada Australia seperti itu. Didominasi oleh fauna apa? Floranya seperti apa kalau sabana? Jerapah. Ada jerapahnya, pajang rumputnya, ada herbivora juga seperti itu. Oke, nah itu kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini. Semoga anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini dan dipersiapkan untuk pertemuan yang selanjutnya seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum guru tutup? Oke, nah sekarang ditutup dengan doa dulu. Boleh ketua kelas atau wakilnya gantian? Boleh. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.